Namanya adalah Ucok. Dia adalah salah satu anggota orang muda Katolik yang sangat aktif di paroki. Ucok adalah seorang pendatang dari kota lain dan di sini dia bekerja. Karena dia adalah pendatang di kota itu, ia bertanya kepada temannya untuk minta bantuan mencari gereja. Kemudian Ucok diantar oleh teman-temannya menuju salah satu gereja Katolik yang berada di kota itu. 3 tahun berlalu. Ucok menjadi umat yang aktif. Ia selalu mengikuti perayaan Ekaristi setiap minggunya. Ia rajin menerima tubuh Kristus. Selain itu, Ucok juga aktif menjadi anggota orang muda Katolik di gereja tersebut. Ia juga aktif untuk menjaga parkir bersama teman-temannya. Ia selalu menyempatkan diri untuk berdoa setelah misa. Kehadiran Ucok di komunitas orang muda Katolik pun disambut dengan hangat. Suatu saat, sekretaris paroki mengumumkan hal penting dalam suatu perayaan Ekaristi mingguan. Salah satu pengumuman tersebut adalah pengumuman pembukaan sakramen penguatan di paroki. Di paroki tersebut banyak umat yang belum menerima sakramen penguatan. Setelah mendengar pengumuman tersebut, Ucok memiliki keinginan untuk menerima sakramen Krisma. Keinginan Ucok untuk menerima sakramen penguatan didukung oleh teman-temannya. Suatu hari Ucok pergi menuju sekretariat untuk mendaftar. Salah satu syarat untuk bisa menerima sakramen Krisma adalah baptis. Dari pihak sekretariat pun meminta surat baptis pada Ucok. Tapi Ucok bingung karena ia tidak pernah memiliki surat baptis sebelumnya. Ketika ditanya apakah dia sudah pernah baptis, Ucok menjawab sudah, tapi tidak memiliki surat baptis tersebut. Kemudian sekretaris paroki tersebut bertanya di manakah dulu Ucok dibaptis. Kemudian Ucok menjawab bahwa ia pernah dibaptis di salah satu gereja Kristen Protestan. Kemudian sekretariat gereja memintanya untuk pergi menghadap ke pastor paroki. Dulu sebelum tinggal di dekat paroki tersebut, Ucok tinggal bersama neneknya yang merupakan seorang penganut Kristen Protestan. Namun, karena neneknya sudah meninggal, ia pergi merantau dan tinggal di dekat paroki ini. Ucok mengira dengan sudah baptis ia dapat bergabung dengan gereja yang lain. Namun berdasarkan cerita Ucok kepada romo paroki, baptis yang dimiliki Ucok tidak sah, karena forma dan materianya tidak sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Ternyata, selama ini teman-teman Om Ucok tidak mengerti jika ia dulunya adalah seorang Kristen Protestan. Akhirnya berita ini tersebar luas di paroki tersebut karena sudah banyak orang mengenal Ucok. Namun yang menjadi masalah adalah ia sudah lama menerima komuni. Sakramen baptis adalah sakramen yang pertama harus diterima oleh anggota gereja, terkhusus bagi mereka yang baru bergabung dalam gereja Katolik. Kata baptis atau tradisi baptisan dalam gereja Katolik ini diadopsi dari tradisi Yahudi. Kata baptis berasal dari kata baptize yang artinya mencelupkan, membenamkan, atau penenggelaman ke dalam air. Jadi saudara-saudara, pertama-tama praktik baptis pada awal gereja perdana adalah sebuah tradisi di mana orang ditenggelamkan ke dalam sebuah sungai atau kolam. Mana teologi baptis kiranya ada beberapa ya. Yang pertama, baptis itu merupakan tempat di mana Yesus Kristus itu menjadi pusat dalam baptisan Kristiani. Yang kedua, buah baptisan yang diberikan menjadikan seseorang bersatu dengan Yesus Kristus, terutama dalam wafat dan kebangkitannya. Rasul Paulus menekankan bahwa ketika seseorang dibaptis, ia ditenggelamkan dalam kematian dan ikut bangkit dalam kebangkitan Kristus ketika ia diangkat dari air. Dan yang ketiga, berdasarkan kisah para rasul bab 1 ayat 5, seseorang menerima roh karunia Roh Kudus daripada pembaptisan. Yang keempat, berdasarkan kisah para rasul bab 2 ayat 38,
Baptisan memberikan kepada seseorang sebuah anugerah pengampunan dosa, terutama dalam baptisan bayi adalah dosa-dosa asal. Dan yang terakhir, Rasul Paulus menekankan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 13, bahwa dengan baptisan, seseorang dipersatukan ke dalam satu tubuh, yaitu gereja. Jadi gereja adalah tubuh mistik Kristus, di mana Kristus menjadi kepala. Sehingga ketika seseorang dibaptis, maka ia masuk dalam persekutuan gereja. Baptis juga memiliki makna ekumenisme, di mana kita tahu bahwa praktik baptis tidak hanya terjadi dalam gereja Katolik Roma, tapi ada juga di gereja Katolik Timur dan di gereja-gereja di luar Katolik, seperti Kristen Protestan. Ketika seorang menerima sakramen baptis, dia tidak hanya tergabung dalam gereja Katolik, tetapi bersatu dalam persaudaraan gereja Allah, terutama bagi gereja yang mengenali Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dokumen Konsili Vatikan II, Unitatis Redintegratio, artikel 3, menyebutkan sebab mereka itu orang-orang Kristen yang beriman akan Kristus dan dibaptis secara sah berada dalam persekutuan dengan gereja Katolik, meskipun persekutuan ini tidak sempurna. Di dalam tradisi gereja Kristen Protestan, terdapat dua jenis baptisan. Yang pertama adalah baptis percik dan yang kedua adalah baptis penenggelaman. Baptis percik biasanya diberikan ketika masih kecil atau ketika masih bayi dan direfleksikan sebagai penerimaan karunia rahmat dari Tuhan untuk membinanya dalam kehidupan Kristen. Yang kedua adalah baptis penenggelaman yang biasanya lebih banyak dipraktikkan oleh gereja Kristen. Jika seseorang yang sudah dewasa, sudah mantap imannya, akan dibaptis. Dan kemudian kita melihat kitab hukum kanonik bagaimana berbicara tentang baptis. Secara yuridis, dalam KHK Kanon 849, ini secara khusus membahas tentang sakramen baptis. Dalam KHK, sakramen baptis dalam gereja Katolik merupakan gerbang untuk memasuki gereja dan menerima sakramen-sakramen lainnya. Pada kitab hukum kanonik buku keempat, Kanon 842, paragraf 1, menekankan orang yang belum dibaptis tidak dapat diizinkan menerima sakramen-sakramen lainnya. Dan secara khusus, Kanon 849 merefleksikan sebuah makna baptis secara yuridis. Secara yuridis, gereja Katolik menekankan bahwa sakramen baptis sangat diperlukan untuk keselamatan. Sakramen baptis juga memiliki sifat untuk membebaskan manusia dari dosa. Kemudian sakramen baptis juga melahirkan kembali manusia lama menjadi manusia baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Dan yang terakhir, sakramen baptis juga menggabungkan seseorang masuk dalam gereja. Ada syarat ad validitatem dan syarat ad liceitatem. Syarat ad validatem adalah syarat demi sahnya baptis dan syarat ad liceitas demi laiknya baptis, sesuai dengan Kanon 849. Baptis hanya dapat diterimakan secara sah dengan pembasuhan air sungguh bersama rumus kata-kata yang seharusnya. Terdapat 3 unsur untuk memenuhi syarat ad validitatem. Pertama, tentang pelayan sakramen baptis. Ada 2 jenis pelayan sakramen. Dalam kondisi biasa, sakramen biasa diberikan oleh uskup, imam, atau diakon. Dan dalam kondisi darurat, baptis bisa diberikan oleh siapapun, asalkan rumusannya benar. Dan kedua adalah tentang penerima baptis. Sakramen baptis hanya boleh diberikan kepada orang yang belum pernah dibaptis. Dan sakramen baptis hanya boleh diterima 1 kali seumur hidup. Ketiga adalah tentang materi dan format dalam sakramen baptis. Pertama, materia sakramenti dibagi menjadi 2 unsur, yaitu materia remota dan materia proxima. Materia remota merupakan tanda sakramen yang berasal dari alam, seperti dalam baptis adalah air. Materia proxima merupakan tindakan manusiawi yang menyertai materia remota. Dalam hal ini adalah pencurahan atau penuangan air atau penenggelaman ke dalam air. Dalam sakramen baptis, forma sakramenti memiliki rumusan, nama orang disebut, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Yang kedua adalah syarat ad liceitatem. Kanon 850 menegaskan bahwa kelayakan upacara sakramen baptis harus berpedoman pada buku tata liturgi gereja.
Dan demi layaknya, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pelaksanaan baptis hendaknya dilaksanakan di gereja paroki tempat calon berdomisili. Dan kedua, menggunakan nama baptis dengan cita rasa Kristiani. Ketiga, perayaan sakramen baptis hendaknya dilaksanakan di dalam Ekaristi hari Minggu atau malam Paskah. Dan Kanon 87 menyebutkan bahwa tempat yang layak untuk perayaan sakramen baptis adalah di dalam gereja atau ruang doa, bukan di rumah. Maka dalam kasus Ucok, gereja tidak memberikan hukuman, tetapi memberikan katekese dan pemahaman kepada Ucok. Ucok diajak untuk menjadi katekomen selama 3 bulan, karena ia tidak tahu. Selama belajar, Ucok dilarang menyambut komuni. Kemudian, Ucok dibaptis pada malam Paskah bersama dengan para katekomen lainnya, dan baru boleh menyambut tubuh dan darah Kristus secara sah. Sehingga Ucok mendapatkan baptis secara sah ketika malam Paskah dan juga menerima Ekaristi secara sah dalam malam Paskah juga. Demikian, terima kasih.